على آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul aliyyil azim. Kama qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskur bi ni'mati wa lam yasbir ala qada'i falyastamit rabban siwaya. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Kaum muslimin datang dari berbagai arah. Bapak-bapak yang datang dari bermacam penjuru, dari bermacam aktivitas yang tadinya belum tuntas, tentu dalam rangka berubudiyah kepada Allah, dalam rangka menyisihkan sejenak waktu kita lebih kepada Allah. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan setelah ini lancar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, nenek mama, suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang, yang didahulukan selangkah. Teristimewa kepada anak-anak kami, para generasi muda harapan bangsa, dan kelak insya Allah sebagai penolong, terlebih lagi terkhusus lagi kepada orang tuanya di hari-hari akhirnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam keadaan situasi kondisi apapun kita, kaum muslimin rahimakumullah, kita selalu dituntut untuk bersyukur. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, naik ke musibah dapat dawa, syukur dan lebih. Ini ada yang mentafsirkan dah jelas kita ingin berdoa terhadap mayit, tapi surah Al-Fatihah dibaca. Padahal Al-Fatihah itu adab ketika orang berdoa. Ini kalau doa itu memang diawali dengan surah Al-Fatihah, itu adabnya, trik-triknya. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah di kesempatan yang singkat ini, waktu kita yang pendek ini, kita akan coba membahas seputar firman Allah yang kita baca tadi, Surat Al-Baqarah
ayat yang ke-42, 43. Baru beberapa minggu ini lebih kurang ya Pak ya, kepada semua yang hadir, kita merayakan suatu hari yang begitu menyenangkan untuk semua umat Islam. Intinya kita yang ikut gembira, kita yang ikut senang, berusahalah secara kontinu untuk tahun yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita pada tahun yang akan datang. Sama atau yang lebih bagus lagi, meningkat hendaknya suasana hati kita ini. Terlebih lagi kita yang ikut ber'ubudiyah, kita yang ikut dalam ubudiyah, kita yang ikut pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya. Apakah terkhusus untuk itu saja Pak Ustaz kita harus meningkatkan diri ini, takwa kita ini kepada Allah? Tidak, dari bermacam aspek dalam rangka menumpukan tabungan amal yang sebanyak-banyaknya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Datang kita dari bermacam arah, dari bermacam penjuru seperti yang kita sampaikan dalam khutbah tadi, itu sudah berupa amalan tabungan untuk kita. Selagi kita mau belajar memasang niat di sini dan berusaha menjadi hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas. Lihat ini, kau jangan datang ke musajid sembahyang Jumat karena malu. Jangankan untuk malu, sembahyang awak aja kalau minta karena dapat untuk masuk surga, aduh naik. Coba kita pasang ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, seluruhnya kita dekatkan kepada Allah. Untuk apa? Lillahi rabbil alamin, bukan untuk masuk surga Pak. Dalam artian kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baca ibadah-ibadah gitu. Nah sekarang kaum muslimin rahimakumullah, singkatnya kita tidak baca bab bentuknya nostalgia kita untuk menumpuk-numpukan ibadah. Jadi ingat ya kaum muslimin rahimakumullah, dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-afu, mohon maaf, dalam bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajar, tapi dalam rangka ingin mengingat. Adonan lupa sama kita jago ingat. Adonan tekalok sama kita jagoan. Kan bermacam pengorbanan awak napa. Di samping kita berjuang mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, bapak selaku kepala keluarga di rumah, mama selaku mama dari kemenakannya, kakek selaku kakek dari cucunya, lah bermacam cara mengajarkan generasi penerus. Tiba-tiba bapak selaku kepala keluarga penting pulang peras keringat, penting pulang pergi pagi pulang petang cari nafkah. Yang perlu kita ingat bukan untuk dunia saja. Kan kita banyak yang lupa. Padahal Allah nyata-nyatakan manusia itu diciptakan illa liya'budun. Kok kita banyak? Nauzubillah. Dari sekian banyak harta yang kita tumpukan, dari sekian banyak rezeki yang kita dapatkan, dari sekian banyak tujuan yang kita lakukan, ada hak-hak kita yang kita lupakan, kewajiban kita yang kita lupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup itu Bapak kaum muslimin bukan mencukupi untuk kebutuhan hidup kita di dunia saja. Dunia bukan tempat tinggal. Aku kata kajian langsung juga. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Coba Pak celik perhatian, di mana manusia yang meninggal kalau ada di dunia. Udah ke pesawat, pas satu lain cerita itu. Dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Jadi kalau ada yang bermasalah juga, sudah berusaha ada yang mendidik dia. Ada bermasalah satu kaum, misalnya contoh.
Anu kasut aja leha awak diambil aja durang. Kita dituntut dalam hal ini untuk berusaha, bukan beradu jotos apalagi memutuskan silaturahmi. Apa dasarnya itu? Mana dalilnya itu? Coba firman Allah yang sering kita baca oleh Pak Imam itu di setiap subuh pagi hari Jumat. Apa kata Allah? Kalau ada segala sesuatu permasalahan di atas permukaan bumi ini tidak selesai di awak doh, tidak selesai di akal logika awak doh, tidak selesai dengan cara musyawarah, serahkan kepada Allah. Kalau masalah surah Sajadah ayat 2, serahkan kepada Allah. Tapi bukan berarti kita harus bersikeras apalagi sempat memutuskan silaturahmi. Kembali kepada poin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dari seluruh pengorbanan telah banyak, tapi tabungan yang paling banyak yang harus kita perjuangkan adalah tabung untuk akhirat kita. Kemudian yang kedua, kesimpulan kaum muslimin, dari sekian banyak pengorbanan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita tempuh, Allah pesan melalui firman-Nya untuk kita, pahalanya beribadah, ikut korban, ikut infak, ikut menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntutannya. Satu, ingat, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dipancampuan doa nama-nama ibadah awak tadi itu dengan keraja yang tidak diridai oleh Allah. Apa contohnya? Kita sholat. Sholat itu adalah barometernya orang yang beriman kaum muslimin, bukan Islam aja. Kalau ada orang yang iman tapi tidak sholat, belum lagi. Yang dimaksud dari firman Allah ini kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah melakukan ibadah sholat, sholat itu as-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gunanya mencegah perbuatan keji dan munkar, walaupun itu kesempatan di depan mata. Walaupun itu kesempatan ada di depan mata, tapi orang yang beriman sedikit saja celah dia tidak bakalan mengambil pulpen temannya. Itu contoh. Dimanapun dia berada, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimahullah. Jadi jangan kita bercampur adukan memintanya kepada Allah. Bukaan sejadah kan yang kau dibawa untuk suci muka kau diwuduan juga tangan dibasuh juga semayang itu. Tapi bermaksiat juga, samalah orang ini mempercampur adukan antara dua zat air. Contoh logika saja, zat air itu air satu bensin itu air itu kan kita gunakan untuk kendaraan. Tapi ketika kita ingin mempercampur adukannya dengan air, bisakah dikonsumsi oleh kendaraan? Tidak. Manusia yang konsumsi, mencret manusia itu dibuatnya nanti. Bapak, saudaraku kaum muslimin rahimahullah. Rasulullah di satu sisi pun juga menyampaikan, dari sekian amal ibadah yang sudah kita tumpuk-tumpuk, ada 6 perkara yang harus kita jaga. Salah satunya dalam waktu singkat ya Pak ya, sebentar lagi kalau terlalu panjang. Kita coba aja poin-poin singkatnya saja. Pertama, al-istighfar bi ayubil khalqi. Jangan suka mencari aib saudara. Kalau ini kita biarkan akan muncul penyakit baru. Apa itu? Fitnah. Yang kedua, hubbud dunya. Dia terlalu cinta dunia. Tak kenal dengan Allah, tak kenal dengan siapa nabinya, tak pernah rukuk dan sujud. Happy saja berkepanjangan. Bapak yang orang-orang biasa saja jangan terlalu memandang Pak. Kita selama ini takut dengan azab hukum Allah. Hukum Allah yang paling berat itu istidraj. Apa itu? Suatu istilah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dari kepanjang hidupnya kita cari ke sana sini gitu Pak. Tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah paniang, ya enggak? Dari ekonomi dia cukup rasanya. Kan seolah-olah wah penglihatan kita secara kasat mata tuh. Tapi itulah sesungguhnya hukuman Allah yang paling berat. Ada lu cari itu beda tipis itu Pak. Ini orang beriman juga, ini rajin juga. Satu ketika Allah memberikan musibah kepadanya, anaknya sakit. Nah itu ujian untuk orang tadi.
Hukuman yang paling berat adalah Allah memberikan peluang begitu besar kepada seorang hamba ini. Jadi kok balangga bapak-bapak kaum muslimin tidak opek dong. Tetap introspeksi diri, syukuri diri kita, muhasabah diri kita dan anggap itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kilatun hayat, hilang rasanya. Tempatnya turun. Yang selanjutnya az-zalim mulai tahi maksiat yang berkepanjangan. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan usia takwa kita hari ini bisa kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan kita sehari-hari hingga hayat berpisah dengan badan. Banyak maaf aku dulu kalau saya astaghfirukum fastabiqul khairat kullayyum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabb ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.